Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2 subtema 1 tentang tangga nada diatonis mayor. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sedangkan untuk ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira, bersemangat. 2. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor adalah Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya. Jadi bersifat semangat ya anak-anak ya, diatonis mayor itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ide pokok. Seperti kemarin sudah Bu Guru minta untuk mengerjakan peta pikiran yang ada di buku paket. Nah, itu adalah contoh peta pikiran yang ada di suatu bacaan. Kemudian ini untuk mapel PKN ya, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Contohnya hak kita untuk hidup, hak untuk kita untuk makan, minum, hak untuk kita berkembang. Nah, itu contoh hak. Jadi sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, kita berhak. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Contohnya kita wajib, bagi umat muslim kita wajib sholat. Kita sebagai siswa wajib belajar. Nah, itu contoh kewajiban. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Contoh tanggung jawab adalah ketika Bu Guru memberikan tugas, kalian bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian lanjut ke materi IPS ya, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Bidang pertanian contohnya bercocok tanam, bidang perkebunan contohnya menanam kopi, teh, kelapa sawit. Jadi kegiatan ekonomi itu yang kegiatan yang berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Kalau peternakan ya pembudidayaan hewan ternak, perikanan pembudidayaan ikan air, nanti ikannya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehutanan meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Nanti kayunya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian perindustrian mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya industri mebel, kemudian industri besi, tembaga, dan lain sebagainya. Kemudian pelayanan jasa, itu melayani masyarakat. Jadi ini contoh-contoh bidang dan bentuk kegiatan ekonomi ya anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks adalah bacalah judul teks terlebih dahulu, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik.
Nah, ini contoh-contoh usaha di bidang pariwisata ya. Ada penyewaan tempat penginapan, jasa transportasi wisata, penjualan cenderamata, penjualan makanan dan minuman di tempat wisata.